Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh-soleh ustaz semuanya. Apa kabar antum hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus pandemi yang sedang terjadi saat ini. Tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta kurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar, jangan lupa menggunakan masker dan sering cuci tangan. Baiklah Nanda soleh-soleh semuanya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran budaya alam Minangkabau bab yang kedua, yakni sistem pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Sebelum antum menyaksikan video selanjutnya, alangkah baiknya antum mengerjakan semua tugas yang sudah harusnya antum kerjakan, yakni sholat duha, tilawah, dan murajaah hafalan, serta membantu kegiatan yang bisa antum bantu untuk kedua orang tua. Nah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Setelah Ananda soleh-soleh ustaz semuanya, kita akan membahas mengenai sistem perkawinan di Minangkabau. Tahukah Ananda bahwa dalam adat Minangkabau sangat melarang orang Minang menikah atau kawin dengan orang sesukunya atau sama suku atau suku serumpun. Dengan kata lain, sangat pantang bagi orang Minang untuk kawin satu suku. Misalnya, suku laki-lakinya Piliang, maka tidak dibolehkan menikah dengan perempuan yang sukunya sama, baik Piliang maupun Koto. Kalau hal ini dilanggar, maka ada istilah dihukum dibuang sepanjang adat. Artinya, mereka akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat di Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Minangkabau sangat memegang dasar kehidupannya, yakni adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Maka orang Minang akan taat pada aturan-aturan ajaran agama sesuai dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Minang meyakini ada 3 rahasia di alam ini yang hanya diketahui dan ditentukan oleh Allah, yakninya umur kita sebagai umat manusia dan hamba Allah tentu menjadi rahasia yang telah ditentukan dan hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, rezeki yang kita terima dari hasil usaha kita tetap ditentukan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah jodoh kita sebagai pendamping hidup untuk meneruskan keturunan kita tentu dimiliki dan dipegang oleh Allah, dan kita harus berserah diri sebagai hambanya. Sebagaimana tentang jodoh, pendamping hidup kita, apapun yang kita lakukan atau usahakan, kalau tidak seizin Allah maka tidak akan terjadi. Nah, tahukah Ananda, pada umumnya di Minangkabau mencari jodoh atau menantu pihak keluarga perempuan yang lebih aktif. Artinya, keluarga perempuan yang mendatangi keluarga pihak laki-laki, dan ini sesuai dengan hukum kekerabatan matrilineal. Nah, selanjutnya Ananda soleh-soleh ustazah, kita lanjutkan membahas mengenai syarat sah perkawinan menurut adat. Yang pertama, syarat sah perkawinan menurut agama Islam, yaitu kedua calon mempelai harus beragama Islam dan sesuai dengan falsafah hidup orang Minang, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan ijab kabul secara Islam di hadapan kantor pejabat urusan agama dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Yang kedua, menurut ajaran adat dan ajaran syara, kedua calon mempelai harus saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Yang ketiga, secara adat Minangkabau maupun ajaran agama Islam, calon suami atau marapulai harus sudah memiliki sumber penghasilan tetap untuk memberikan nafkah dan menjamin kelangsungan kehidupan mereka setelah pernikahan. Dan yang keempat, selanjutnya kita akan melaksanakan tata cara perkawinan menurut adat Minangkabau. Dan yang terakhir adalah selanjutnya, pihak perempuan atau anak daro wajib mengunjungi rumah orang tua laki-laki atau suaminya yang disebut dengan istilah manjalang mituwo. Nah, jika hal tersebut sudah dilaksanakan, maka resmilah pernikahan atau perkawinan menurut adat dan juga agama. Baiklah, anak soleh dan soleha ustazah,
sekarang kita masuk kepada tata cara upacara perkawinan adat di Minangkabau. Nah, di Minangkabau banyak sekali tata cara yang dilakukan masyarakat untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Nah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Sesuai juga dengan prinsip adat Selingkah Nagari. Setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan kecil yang menjadi hiasan perbedaan setiap daerahnya. Namun, pada umumnya pelaksanaan tersebut hampir sama. Di Minangkabau, perkawinan bukan hanya saja menggabungkan seorang perempuan dan laki-laki dalam ikatan pernikahan, namun perkawinan juga akan menghubungkan tali kekerabatan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Nah, proses perkawinan di Minangkabau selalu didahului oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan. Nah, awalnya mereka akan memilih orang kepercayaan yang dijadikan utusan dalam meminang, menentukan hari dan sebagainya. Nah, baiklah, mari kita kupas secara detail bagaimana proses meminang secara umum. Ada 7 tahap dalam sistem adat perkawinan di Minangkabau. Kurang lebih setiap daerah hampir sama cara-caranya. Tahapan pertama yakni Manapia Bandua. Proses Manapia Bandua ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan maksud keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki. Nah, proses ini awalnya hanya berlangsung antara sepasang ibu bapak dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dan pihak perempuan datang dengan membawa sirih lengkap. Tahapan yang kedua yakni meminang. Jika kesepakatan dari pihak kaum kerabat laki-laki telah ada, maka dilakukan proses meminang. Nah, orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang meminang ke kaum kerabat laki-laki. Dengan pinangan disampaikan ke mamak atau penghulu datuk laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah Minang, kawin jo nenek mamak, nikah jo perempuan. Tahapan yang ketiga yakni Batimbang Tando. Pelaksanaan Batimbang Tando ini bisa dikatakan dengan acara ikatan pertunangan, di mana kaum kerabat pihak perempuan dan bersama-sama datang ke rumah kaum kerabat laki-laki dengan membawa sirih pinang. Batimbang Tando dilengkapi dengan benda sebagai tanda yang berbentuk cincin emas, kain tenun ataupun keris. Tetapi saat sekarang lazim dilakukan dengan bertukar cincin. Setelah acara Batimbang Tando selesai, biasanya pihak calon marapulai maupun anak daro melakukan pembuatan inai atau disebut dengan bainai di kuku jari tangan dan kaki. Ini adalah sebagai tanda kepada sanak saudara dan teman-teman bahwa mereka telah bertunangan, dan waktu dalam pertunangan tidak boleh lama. Pepatah Minang, karajo bayi indah elok dipalalaikan, karajo malang ditimpo di nan burua. Tahapan selanjutnya yang keempat yaitu menikahkan. Proses menikahkan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga pada hari dan tanggal pelaksanaan biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan. Nah, pernikahan ini dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat kantor urusan agama atau kantor KUA yang akan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, baik pasangan istri maupun suami. Nah, tahapan selanjutnya yang kelima yakni Manjapui Marapulai. Nah, Manjapui Marapulai dilakukan pada saat pesta perhelatan anak daro jo Marapulai, dan anak daro datang ke pesta pernikahan laki-laki. Nah, salah satu pengiring anak daro yang dituakan laki-laki mohon izin kepada keluarga mamak Marapulai untuk menjapui tabao sang Marapulai ke rumah adat anak daro melalui acara kata-kata atau alua pasambahan. Tahapan keenam yaitu mempasandiangkan Marapulai jo anak daro. Nah, setelah acara menyapui Marapulai, maka selanjutnya mereka akan basandiang di rumah anak daro dan mereka akan menerima ucapan selamat berumah tangga dari tamu-tamu yang diundang. Nah, tahapan terakhir dalam proses tata cara adat Minangkabau, pernikahan dalam adat Minangkabau adalah Manjalang Nituo.
Setelah pesta pernikahan, kegiatan anak daro Jomarapulai adalah saling melakukan kunjungan ke rumah desa anak daro dan Marapulai. Acara ini biasa disebut dengan Manjalang Mintuwo. Nah, ini dilakukan biasanya 4 atau 5 hari usai pesta pernikahan. Nah, Ananda, Soleh Ustaz semuanya, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat sah perkawinan dan juga tata cara perkawinan dalam adat Minangkabau, maka kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan dari adat Minangkabau. Nah, ada 4 nilai yang terkandung dalam pernikahan di Minangkabau. Yang pertama adalah nilai agama, kemudian nilai adat istiadat, nilai sosial, dan juga nilai moral. Nilai agama yang terkandung dalam pernikahan bagi orang Minangkabau adalah jika seseorang telah dewasa dan punya kemampuan, maka segeralah berumah tangga karena hal itu adalah ibadah kepada Allah dan kewajiban menurut sunnah Rasulullah yang terdapat perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, nilai yang kedua yang terkandung menurut adat adalah hal ini tercermin dari sikap orang Minang yang memandang tabu bagi seorang wanita atau gadis apabila gadang tapi tak balaki. Sementara nilai sosial, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat baru akan terjadi hubungan antara dua keluarga besar. Dan yang terakhir adalah nilai moral, sangat tercela dan merupakan aib bagi sebuah keluarga apabila dua orang berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan bergaul tanpa ada ikatan perkawinan. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem perkawinan di adat Minangkabau. Semoga bermanfaat untuk Ananda, Soleh Ustaz semuanya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.